Sini, maju. Tangan kamu maju. Nanti kamu jangan tenang dulu setelah saya kasih aturan. Ayo maju. Sebutkan nama, dari mana, pondok apa. Kalau perlu sebutkan bapaknya siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dian Marufin, asal Batang, dari pondok Cahaya Quran. Kepala sekolahnya Ustadz Faizul Imam SPDI. Mana Ustadz Faizul? Masya Allah. Ya, supaya dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul 'alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samiul Basir, Samiul Alim. Wallahu samiul basir. Innahu huwas samiul Basir. Terima kasih Mas Apit, nanti jangan bilang dulu Mas. Tak kasih ribet. Ya monggo. Salah satu suratnya itu diawali dengan tasbih subhanalladzi asro itu maksudnya ada diperjalankan waktunya siang hari di malam hari. Makanya dinamakan syariah itu istilahnya perang gerilya. Kalau itu waktunya zaman dulu, ya, sesuatu yang mustahil. Nah, zaman sekarang Mekah Masjidil Aqsa betul cuma 1 jam pakai pesawat. Saya ajak kemarin pernah diajak ke negerinya Donald Trump. Amerika itu berapa jam? 26 jam. Jauh sekali. Ya. Jadi ketika Rasulullah SAW di-Isra dan di-Mi'rajkan, dinaikkan kepada Allah. Apakah manusia seperti kita itu akan mengalami fase seperti halnya baginda Rasulullah, yaitu sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan sampai ke langit yang ke-7? Jawaban saya adalah iya. Setiap orang yang baik, ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan diangkat sampai ke langit yang ke-7. Makanya ini yang perlu kita pahami bersama. Kenapa Rasul di-Isra dan di-Mi'raj? Kan karena kita semuanya orang mukmin itu akan di-Mi'rajkan, diangkat oleh Allah. Yang diangkat apa? Ruh kita. Merasakan apa tidak? Merasakan. Ada dalam sebuah hadis. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul itu cerita tentang namanya kematian. Apabila manusia terpisah dari badannya, kemudian ruhnya keluar, datanglah malaikat. Namanya malaikat kita kenal dengan malakul maut. Kalau dia seorang al-mu'min, in huwa abdul mu'min, mengatakan ukhruj biridoin wa maghfiratin minallahi azza wa jalla. Keluarlah wahai ruh yang baik, sambil membaca firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila wadkhuli
dalam hadis Rasul cerita fatasilu kama tasilul itrotu min fih as-siqah, maka ruh itu keluar seperti halnya tetesan air dari mulut teko. Entos teko, tahu teko? Dari mulutnya teko. Tidak seperti ini sebenarnya. Nah, kira-kira begitulah, ya, seperti minuman. Lalu kemudian wayah pilu bihimul al-malaikah, dibawa roh kita itu dengan ribuan malaikat, bukan hanya satu. Yang mencabut satu, yang membawa itu banyak malaikat. Wa kafan min akwanil jannah wa hadutun min ahnatil jannah. Lalu dimasukkan dalam sebuah kapal dan kemudian ditaruh dalam sebuah keranda. Wa takrujul malaikat, oleh malaikat dibawa diikrojkan ke langit. Wah, kemudian bersama ilmulah nada yunaji masmu hada bulan. Siapa orang ini? Malaikat yang membawa kemudian mengatakan bulan bin bulan. Wahyu rojul, lalu kemudian oleh Allah diangkat ke samai asalnya, asamai salisah, asamai robiah, khomisah sadisah, hatta sabi'ah, sampai langit yang ketujuh. Dan di sana wanunadi munadin, ada panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, wa sodaqoti, ini orang sudah meyakini tentang ketuhanan saya. Kemudian dikatakan apa? Aitu, kembalikan dia. Aitu, kembalikan dia. Kemana kembalinya? Ke kuburannya. Kalau dibakar kuburannya di mana? Di kauman misalnya, kembalikan ke kauman. Yus'al, untuk ditanya. Siapa yang tanya? Yang tadi malaikat yang warnanya hitam dan biru aswadani wa asroqani. Ternyata pasnya begitu. Jadi ketika kita memperingati Isra Mi'raj itu juga berbicara tentang bahwa Rasul diikrojkan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke langit yang ketujuh. Ternyata kita ruhnya orang mukmin pun diikrojkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai langit yang ketujuh. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim tersebut dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Ini saya sering sampaikan. Jadi ini yang dinamakan dengan ilmu yakin, nurul yakin, dan bagi hakul yakin. Kalau sudah terjadi berarti ainul yakin. Kalau Rasulullah kemudian diajarkan tentang apa? Sholat. Jadi orang kalau punya masalah, ya, problem, kalau kita punya problem, apa solusinya? Sholat. Dulu ketika saya jadi santri itu muat pelajaran, muat apa-apa. Saatnya gimana biar supaya apa? Memimpin apal Quran cepat piye caranya? Satu, biasakan sholat malam sambil berdoa, Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Yang cerdas itu ada doa itu cerdas itu. Allahumma alhimni rusdi, ya Allah ilhamkanlah kecerdasanku kepada otak saya. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah, lindungilah aku dari keburukan yang terjadi dari jiwa. Karena apa? Kalau kata Imam Syafi'i, sakautu ila waqi'in bisu'i di hafalan saya itu buruk. Bagaimana caranya biar hafalannya baik lagi? Utrukul
Karena ilmu itu cahaya dan akan masuk kepada orang yang jarang melakukan maksiat. Ini tadi yang Hafid sudah hafal berapa juz Mas Hafid? Berapa juz Mas Hafid? 20. Alhamdulillah. Belum tentu sudah ada tanggal 20 masalahnya. Wah, luar biasa buat 20 juz. Dia kan 20 juz, 20 ribu lah kira-kira saya bayar. Yang tak lihat nanti di ini saya, di dompet saya. Kalau saya ketemu, tadi saya ketemu. Nah, ini orang hafal Quran itu luar biasa. Karena salah satu indikator orang yang hafal Quran itu bahagianya itu bukan hanya urusan akhirat saja, duniawianya juga bahagia. Kenapa? Dapat beasiswa terus. Makanya kadang saya sering usul, saya di lembaga pengembangan pesantren itu, padahal sering usul begini. Untuk sanawiyah sama aliyah semester 1 pelajaran itu tidak usah banyak-banyak, cukup 5. Pelajaran pertama Hifdzul Quran, pelajaran yang kedua bahasa Arab, pelajaran yang ketiga bahasa Indonesia, pelajaran yang keempat pelajaran bahasa Inggris, pelajaran yang kelima matematik. Ya. Kenapa? Ya karena sing akeh olimpiade matematik. Lalu hafalan banyak kan Hifdzul Quran, pidato banyak kan pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ya. Nanti kalau banyak kejuaraan, insya Allah nanti banyak pialanya, ya. Dan akan meroket pesantrennya itu. Ya. Nah, dikenal melalui TikTok. Punya TikTok nggak? Nggak punya ya? Karena pesantren jangan punya dulu. Punya Instagram nggak? Nggak punya. Yang punya ustadznya nanti. Ustadznya yang punya TikTok, punya Instagram, punya Facebook, punya X komplit. yang dulu namanya Twitter itu. Ya biar diiklankan, ini loh santriwati dari pondok pesantren apa saya? Cahaya Al-Quran, ya. Santriwati dari Cahaya Al-Quran. Gak apa-apa, kebaikan itu disiarkan. Pamer gak apa-apa. Wa amma binikmati rabbika wa hadis. Mau kebaikan jangan dipamerkan. Sebabnya apa? Riya. Loh, kalah sama artis-artis. Artis-artis dipamerkan, jalan-jalan sampai rumah saja dipamerkan. Ya. Iya. Makanya penuhilah media sosial kita dengan hal-hal yang positif. Gak apa-apa yang seperti ini, siarkan saja. Saya kadang lebih setuju orang infak disiarkan namanya Pak. Jangan infak itu hamba Allah Pak, bingung malaikatnya. Hamba Allah ini siapa namanya? Saya juga hamba Allah kata malaikat. Nanti catatannya salah. Sebutkan nama. Kalau infaknya banyak, membuat orang lain iri, dan iri itu bagus. Karena iri itu hanya boleh pada dua hal, la hasada illa fisnata ini. Iri itu boleh pada dua hal, iri pada orang yang berinfak banyak, saya iri, ya. Lalu kemudian saya mau bersaing infak piro 1 juta, ngesuknya 1.500.000. Kan lebih unggul. Wah, semuanya 1.500.000. Pak Burhan 1.10.000. Wah, iri banget. Yuran mau bagus kan begitu itu. Makanya saya sarankan itu infak itu jangan itu sahabat Allah. Kebaikan itu harus disiarkan. Makanya kalau di Pekalongan itu kadang
Wis ana sing nyanyi Edi Supardi dalam masalah infak wakaf siswa. Makanya kalau beliau bicara pengurus Muhammadiyah menang kabeh sampean watawatan. Protes piye? Ya sampean infak piro menang. Ustaz yo kalah. Ustaz itu kita ngomong, nek ditanya ya sampean infak piro kan Ustaz menang. Ya. Makanya wong sugih yo bisa di atas tanah. Makanya boleh kita iri sama orang yang seperti itu. Makanya Rasulullah itu punya sahabat dua, punya mertua dua, ya, yang satu kaya, yang satu miskin. Punya menantu, ya, ada menantu yang kaya, ada menantu yang miskin. Mertua yang kaya siapa? Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Yang miskin siapa? Sahabat Umar bin Khattab. Menantu yang kaya siapa? Sahabat Utsman bin Affan. Menantu yang miskin siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib. Ya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau cari menantu, jangan yang kaya-kaya dong. Karena menantu yang kaya biasanya nggak pernah ngasih piring, nang rumah ya. Kalau lebaran itu isinya makan toh orang gelem saya piring, orang gelem ngepel. Golek menantu juga perlu sing miskin, biasanya rajin, enak-enak nyapu kalau di rumah, itu kan. Ya. Sama punya besan juga sama yang seperti itu. Ya. Punya besannya kaya kadang yo lebih juga. Bapak nggak punya motor ya nggak punya, beli dong, ya pengen sih Pak. Mau mutani, mau tani enak aja, saya aja mutang. Jadi harus balance. Ya. Makanya Rasulullah SAW itu, ya, beliau di Isra dan di Mi'rajkan itu kenapa? Hiburan, tasliyatul nufus. Kenapa kok hiburan? Di tahun itu Rasulullah mengalami dua kesedihan. Tiga kesedihan saya mengatakan, bukan hanya dua. Pertama, meninggalnya istri beliau, namanya siapa? Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dikaruniai anak berapa? Enggak, dengan Siti Khadijah ada berapa? Ayo siapa yang mau menyebutkan selain teman Mas Hafid? Tak sanggupi sini. Dengan Siti Khadijah Rasulullah punya anak jumlahnya berapa? Ayo maju. Sebutkan dulu tiga dulu deh. Ya. Nah sekarang istrinya berapa? Ada 7 pada 6? 6 apa 7? Ayo santriwati. 7 apa 6? Nah, dengan Siti Khadijah loh ya, bukan dengan yang lain. Kalau dengan yang lain ada dengan Maria Al-Qibtiyah punya anak. Ya. 6. Siapa yang tahu namanya? Coba, santriwati yang berani dah. Santriwan, ayo, maju. Nah, ini siapa? Mas Hafid, siapa Mas Hafid? Biar kenal dengan nabinya, kenal dengan keluarganya. Ada yang berani? Nah, sebutkan tiga aja. Ayo, Ayo berdiri. Tanjung Pinang. Oke. Jalan apa? Saya pernah ke Tanjung
Abdul Qasim, anak pertama dari Siti Khadijah, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, dan yang terakhir namanya Abdul. Diawali laki-laki, diakhiri laki-laki, tengah-tengahnya ada 4, yang hidup hanya 4: Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Oke, 4. Siapa tadi namanya? Satrio. Saya jangan ulang dulu ya. Nah, nanti biar saya tidak ditagih di akhirat. Oke. Buat Mas Satrio. Ya. Nah, sekarang tadi sudah dengan Ibu Siti Khadijah. Ibu Siti Khadijah meninggal. Ya. Ketika kemudian meninggal Rasulullah, Ibu Siti Khadijah meninggal. Ya. Setelah itu Rasulullah merasa sedih. Karena secara finansial yang mendukung secara finansial adalah Ibu Siti Khadijah. 3 bulan kemudian pamannya Rasulullah namanya Abu Thalib meninggal dunia. Siapa nama aslinya Abu Thalib? Nggak ada yang tahu ya. Kebanyakan kan kita ngertinya nama-nama itu Abu. Padahal Abu itu bukan nama sebenarnya. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Bakar itu bukan nama sebenarnya. Bukan Abu Gosok, bukan. Abu Thalib nama sebenarnya adalah Abdul Manaf bin Abdul Muthalib. Punya anak pertama namanya Thalib, makanya dinamakan Abu Thalib. Ya. Abu Jahal nama sebenarnya Umar bin Khattab, tapi karena dia menjadi provokator kejelekan dan menunjukkan suatu kebodohan, kemudian diparapi namanya Abu Jahal. Abu Lahab nama sebenarnya adalah Abu Syams bin Abdul Muthalib, tapi karena dia provokator dinamakan Lahbun menjadi Abu Lahab. Suratnya namanya surat Lahab. Tapi walau bagaimanapun Abu Lahab ini pernah besanan dengan Rasulullah. Ya. Jadi anaknya Abu Lahab 2 orang laki-laki pernah menikah dengan anaknya Rasulullah yang namanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah firman Allah turun surat Al-Lahab, lalu Abu Lahab minta kepada anaknya untuk menceraikan istrinya namanya Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Jadi setelah itu dinikah oleh sahabat Utsman bin Affan. Ruqayyah meninggal dunia, kemudian ini menikah lagi dengan Ummu Kulsum. Tahu rumahnya Abu Lahab di mana? Kalau panjenengan pernah umroh, pernah haji, lihatlah WC 4. Jadi kalau di Mekah itu ya, WC 1 itu rumahnya Abu Jahal. Itu kadang saya sejarahnya itu dulu tidak pakai WC 4 rumahnya Abu Lahab, ya. WC 3 rumahnya Umayyah. Itu orang-orang yang meninggal pada waktu perang Badar. Ya. Lalu yang ketiga, ya, meninggalnya Abu Thalib adalah Rasulullah ketika itu diminta dakwah ke Taif. Ketika kemudian di Taif bukannya malah diterima, malah dilempar dengan batu dan dilempar dengan kotoran onta, sampai kemudian mengaku sama Allah, ya Allah, asbu ilaika ala dofi kuwati wahawani annas. Ya Allah, saya merasakan di topik ini kekuatan saya tidak ada, kewibawaan saya hilang dan saya dihina oleh banyak manusia di Taif. Dan Rasulullah kesana bersama dengan siapa?
bersama dengan Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini adalah anak adopsinya Rasulullah. Jadi kalau sejarah mengatakan yang nanti suatu saat menikah dijodohkan dengan Zainab binti Jahsy. Yang kemudian ketika cerai dengan Zaid bin Harisah, Rasulullah dinikahkan dengan Zainab binti Jahsy, satu-satunya pernikahan yang terdapat di dalam Al-Quran. Aku nikahkan engkau, kata Allah, dengan siapa? Dengan Zainab binti Jahsy. Ketika Rasulullah kemudian sedih, lalu suatu saat dia lagi sholatnya di Ka'bah yang waktu itu penuh dengan batu. Abu Jahal melihat Rasul lagi sholat, lalu dibawa batu, dibantu batu. Tiba-tiba malaikat Jibril menyerupai onta yang besar, mau menggigit Abu Jahal. Lalu kemudian batu itu terjatuh, Abu Jahal lari tergelincir. Dan setelah itu kemudian prosesnya Rasulullah dibawa ke Zamzam, dibedah, dihibur untuk melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa yang kita kenal sekarang ya, Masjidil Aqsa linurlahu min ayatina. Dilalahnya saya belum pernah ke Masjidil Aqsa, ingin rasanya ke sana. Ada rahasia apa di Masjidil Aqsa? Semua kenabian itu ya Masjidil Aqsa. Nabi Isa, ibunya Maryam ya, ada di Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Zakaria di Masjidil Aqsa. Maka kemudian ada surat namanya surat Ali Imran. Karena Ali Imran, keluarga Imran punya dua anak. Yang pertama namanya Asiyah, yang kedua namanya adalah Maryam. Asiyah punya suami namanya Zakaria. Kemudian Nabiullah Zakaria menikah dengan Asiyah, punya anak namanya Yahya. Kemudian ibunya Maryam ya, punya anak tanpa ada suami namanya Nabiullah Isa. Diabadikan oleh Allah menjadi Ali Imran, keluarganya Jadi itu semuanya kisahnya itu ada di dalam Masjidil Aqsa. Makanya linuriyahu min ayatina. Baru kemudian diminta ke Iqra. Untuk apa? Diajarkan sholat. Nah, kenapa harus sholat? Sholat itu jangan jadi beban. Rasulullah itu menjadikan sholat itu apa? Hiburan. Ya bilang, ya afrih Nabi sholat. Jadikanlah sholat ini ya bilang sebagai apa? Hiburan. Jadi adik-adik kalau sholat malam, ya itu jadikan sebagai apa? Hiburan. Jangan beban. Ya. Karena yang namanya sholat malam itu dulu pernah diwajibkan oleh Rasulullah sebelum Isra Mi'raj. Makanya firman Allah pertama turun setelah surat Al-Alaq namanya surat apa? Setelah surat Al-Alaq itu surat apa? Setelah surat Al-Alaq yang artinya selimut apa? Ya ayyuhal muddatsir. Kemudian ada lagi ya ayyuhal muzzammil. Apa bedanya? Beda. Sama-sama selimutan. Kalau muddatsir itu selimutan waktunya siang hari. Rasulullah itu selimutan pada waktu Al-Muddatsir itu pada waktu jam 8 pagi. Habis tadi malam melihat malaikat yang dikatakan sebagai namus dalam bahasa
kepalanya dipupuk. Wong dengan orang benang putih, wengi-wengi ben litik ya toh. Putih gila pocongnya kan. Wah, nek zaman siki wis ora litik, dia tinggal pegang HP langsung dimasukkan di video, masukkan TikTok viral itu duit. Jadikan TikTok khusus. Nah, TikTok khusus itu. Sih kan gampang begitu. Hantunya goblok-goblok. Ya, langsung muncul. Wah, muncul. Kita hanya manusia dibuat untuk TikTok kan Instagram. Itu duit dimonetasi. Jadi saya setan itu goblok-goblok menunggu pintar orang apa? Mau makhluk paling pintar salam semesta itu namanya adalah manusia. Makanya ya ayuhan mudasir yang berselimut. Siapa yang berselimut? Rasulullah. Pada waktu itu terjadi pada bulan Agustus tanggal 18. Ya. Bulan Agustus itu musim panas, muslimutan. Makanya kemudian kum fa'andir, kum itu bukan bangun tidur, bukan seperti hanya lagunya Mbak Sur, bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi, bukan li'adai sholat. Sholat apa? Oh, sholatnya Rasul, sholat duha. Ya, dan mudasir begitu. Makanya kalau surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila, untuk melakukan sholat malam. Yang dimaksud sholat malam itu apa? Yang kita kenal dengan sholat tahajud. Makanya biar supaya rezekinya lancar, masalahnya selesai. Kalau bagi bapak ibumu utangnya pada lunas, kepada dapat umroh, beda haji, ya. Karena katanya ada orang bilang rukun iman, rukun Islam sudah hanya 4 saja. Yang 5 sudah hilang, tapi sekarang ada lagi. Nah, sekarang adalah caranya apa? Sholat malam dan sholat pada waktu duha untuk sunnah. Makanya problem apapun kalau kita lakukan dengan sholat, insya Allah semua masalah selesai. Makanya adik-adik usah sekarang cara bagaimana supaya pintar adalah dengan melakukan banyak sholat. Sholat yang wajib maupun yang sunnah. Karena Rasulullah pernah kedatangan seorang sahabat, dia orang yang Arabi, orang Badui, ya. Dia datang, ya Rasulullah, saya sudah sholat, saya sudah puasa. Ya zakat enggak? Saya enggak bisa zakat. Sebabnya apa? Orang tua saya orang miskin. Haji kamu bisa enggak? Saya enggak mampu. Walahumul jannah bighairi hisab. Kamu masuk surga tanpa hisab. Gampang sekali jadi orang Islam. Kalau buat saya ustaz-ustaz, bapak-bapak, mungkin kewajibannya perlu ada 5 rukun Islam, yaitu ada zakat, ada haji. Yang paling susah kan ini. Kalau syahadat, sholat, puasa, gampang, apalagi yang jenuh lagi pas nggak punya uang, lalu puasa. Kalau sekarang sudah tidak ada lah orang yang kelaparan kemudian puasa. Sekarang kan sudah ada MBG, ya. Sehingga kadang tiap hari dapat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar supaya kajian kita menjadi kajian yang menambah ilmuwan kita dan menambah keberkahan kita dalam ilmu pengetahuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'affi ni'amahu wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim
amin. Wa'fu 'anna wa'ghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana shrif